Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita lanjutkan wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nalabihi ma bi'ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Tsumma ma'a dzalika kullihi fa innal 'abda dha'ifun wa zamanun sa'bun wa amruddin mutaraji'un wal faraghu qalilun wa syughlu kasirun wal umru qasirun wa fil amali taksirun. Dalam renungan berikutnya Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan untuk menuju kesemuanya itu ma'adzali kulluh, artinya semua hidup harus kita jalanin. Kita sudah tahu apa hambatannya, akobahnya, tanjakannya kayak apa. Fa innal abdu dhaifun, maka sejujurnya kenyataannya manusia itu lemah fisiknya, lemah godaannya, gampang protol, gampang putus asa, niatnya mau ke utara, tahu-tahu pindah ke selatan, maunya ibadah, tahu-tahu maksiat. Itu manusia tempatnya lemah. Ya, wa zamanu sabun, dan zaman itu adalah hal yang menyulitkan. Ibu dan bapak sekalian, semakin lama hidup itu urusan ibadah semakin berat atau semakin ringan? Berat ya. Godaan kita kan ke urusan dunia kan semakin kuat. Punya ini ingin itu, punya itu ingin sana, punya sana ingin sini. Ya, akhirnya orang dituntun bijak sana, bijak sini. B-nya diganti P, pijak sana, pijak sini. Ya, dalam rangka untuk tadi eksistensi urusan dunia. Ini menunjukkan zaman itu sulit. Zaman menuju sekarang itu menuju surga, menuju Allah itu sulit. Godaan urusan dan dunia itu adalah banyak, berat. Ya. Wa amruddin wa amruddin mutaraji'un, dan urusan agama itu mundur. Coba Bapak Ibu sekalian, ini Imam Ghazali loh mengatakan berapa abad yang lalu. Sekarang urusan dunia itu mundur atau maju? Ya alhamdulillah sebagian ada orang yang sadar. Tapi dunia itu sekarang itu yang menghiasinya bukan urusan agama, tapi urusan rebutan XYZ. Nah, namun demikian ya, mutaraji'un wal farahil qalil. Sedangkan kesempatan kita menuju surga itu semakin kecil. Bapak Ibu sekalian, boleh umur saya 60, artinya kontrak saya umur saya dikurangi. Jadi kesempatan kita menuju Allah itu sudah terkurangi setiap saat. Tapi kita tidak pernah sadar. Justru naik pangkat, naik tambah usia, tambah bangga. Tidak dalam posisi mendekatkan diri pada Allah. Ya, wasuhlun kasirun, kesempatan itu sedikit. Ya, maaf, wasuhlun kasirun, ya, kesempatan itu kesibukan. Wasuhlun kasirun, kesibukan tagol. Ya, dan wasuhlun kasirun, dan kesibukan semakin banyak. Bapak Ibu sekalian semakin banyak kan? Yang eselon 4, eselon 3 setiap saat Jumat 1 minggu diperintah nggak oleh atasannya untuk menghadiri ABCD. Silaturahminya beratnya bukan main, karena istigholah, karena urusan dunia semakin berat, semakin diliput sedemikian rupa, nggak pernah kontemplasi urusan Allah, urusan akhirat. Ini kenyataannya. Wal umru qasirun, dan umur ini semakin pendek.
Bener nggak? Kita nggak tahu ya umur kita berapa. Yang jelas setiap detik umur kita berkurang, berarti kontak kita semakin berkurang. Ya. Nah, sudah seperti itu, wafil amali taksir. Sedangkan amal-amal kita itu ceroboh, nggak terukur. Sholat hanya nul-nulan, sholat hanya kayak makan ayam makan jagung, tul ya. Yang penting absen. Terus gimana? Jalannya berat, godaannya berat, tanjakannya terjal, umur kita berkurang, fisik kita lemah, urusan dunia ditambah, ibadahnya ceroboh lagi. Ya Allah, ini berat ya. Memang betul Imam Ghazali mengatakan akobah, jalan menuju surga itu akobah, betul-betul terjal, betul-betul sulit, betul-betul ya harus dipersiapkan. Oke. Nah, wan nabi itu basirun wal ajalu qaribun wasafaru ba'idun wa ta'atuhu yadzatun. Padahal zat yang maha pemerhati senantiasa melihat. Mana sih? Aina su'ali, mana? Orang yang berdoa pada saat tengah malam itu mana? Dilihat kita. Mana yang betul-betul ibadah dengan saya? Datang ke saya. Tapi hatinya, matanya jelalatan kemana-mana padahal sedang sholat. Allah tahu. Wah, ini orang ini hanya pura-pura datang ke saya ini. Ini pura-pura datang ke saya, carmuk ini, kira-kira gitu kalau anak muda sekarang, ya. Ajal kian mendekat wal ajal qarib. Ya Allah, moga-moga kita husnul khotimah semua ya. Amin. Kita nggak tahu ajalul qarib, kita nggak tahu kapan kita akan dipanti pundut oleh Allah. Tidak ada. Bukan urusan huruf A, Z belakang enggak. Bukan umur 60, 70, 80 didulukan enggak. Enggak ada yang tahu. Apa bekal kita? Ajalul qarib. Kini kita merasa begitu habis ngaji kita urusan dunia lupa lagi ya. Semoga kita kuat terus ya. Wasafarul ba'id, perjalanan kita itu jauh. Bekal kita apa? Orang mau ke Surabaya saja sudah bawa bekal. Berapa hari sangu saya berapa, pakaiannya berapa, bensinnya berapa, kita siapkan. Lah ini menuju surga, menuju akhirat tidak ada bekal sama sekali. Das pundi. Padahal ajal qarib. Ajal kita itu sudah menghadang di depan kita, cuma kita nggak tahu aja. Kita masih berlena-lena urusan dunia. Wa ta'atuhu yazid, ketaatan kita adalah bekal, maka mesti dipersiapkan. Ya. Fala budda minha wa hiya fa'idatun fala maraddalaha, maka mesti bersiap darinya, namun ketaatan tersebut terluput, maka tidak ada yang dapat mengembalikan keterluputannya itu. Kalau sudah malaikat Israil datang, tidak ada nego. Ya. Fa ajalun qarib fa saddaqa wa kum minas sholihin. Dan saya sudah diperintah Allah nyabut. Oh, saya masih belum ibadah, saya akan wakafkan. Enggak, kamu harus saya detik 0,000 sekian detik saya akan. Udah kumprung, nggak ada hasil sama sekali hidup ini. Nah, karena itu fala maraddalah, nggak ada waktu itu jarum jam diputar kembali itu nggak ada. Ya Allah, tidak ada artinya saya punya A, B, C, D, pangkat X, Y, Z, jabatan D, E, F, tidak ada. Saya ingin kembalikan, ya Allah, saya ingin menjadi orang wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang sholihin. Saya akan kembalikan, saya berikan kepada yayasan-yayasan untuk kepentingan agama. Tidak ada.
Nah, kalau sudah seperti faman dhafara biha faqad faza wa sa'ada abdal abadin wa darud dahirin wa man fa'ata dzalik khasira ma'al khasirin wa halaka minal halikin. Ini Imam Ghazali. Maka siapa saja yang telah meraih ketaatan, niscaya ia beruntung dan sejahtera selama-lamanya sepanjang zaman. Yang untung sa'adah kalau persiapannya masuk wasa'adah abadul abadin, bahagianya itu adalah abadi seabad-abadinya. Wadahrid dahirin wa man fatahu dzalik, maka siapa yang terpaut dengan itu, ya, kalau kita tidak melakukan itu, apa? Khosira ma'al khosirin, ini adalah orang yang rugi bersama-sama orang yang rugi. Wahalaka ma'al halikin, ini ada orang yang hancur sehancur-hancurnya bersama orang-orang yang hancur. Bapak Ibu sekalian, tentu kita kan ingin tadi ya, kita ingin meraih ketaatan ya, dan kita mendapatkan sya'adah abadal abidin fil akhirah. Amin ya Rabbal. Jangan masuk kita khosirunal khosirin, jangan masuk halaka ma'al halikin. Naudzubillah min dzalik, karena itu tidak ada lagi nanti waktu untuk kita memperbaiki kalau sudah di akhirat. Semua itu tinggal petikannya apa yang kita tanam nanti di yang kita tanam di dunia. Nah, fasara hadzal khutbu idzan wallahu mu'dzilan wal khataru 'aziman. Ya, qasara hadzal khutbu idzan, maka jadilah urusan penting ibadah ini ya. Jadikan ini yang penting, dirumuskan, dijalanin, dipersiapkan dengan matang, dengan betul-betul dipersiapkan. Wallahu mu'dzilan wal khataru 'aziman. Demi Allah adalah yang sangat sulit dan kekuatan terhadapnya adalah amat besar. Jadi kita mempersiapkan, tapi diingatkan oleh Imam Ghazali, berat besar, berat, kesulitannya itu berat, aqobah, tanjakannya itu berat, godaannya begitu besar. Falidzalika azama yaqutu hadat tariqu wakil. Karena itu orang yang lulus dalam tanjakan itu adalah hadat tariqul waqal. Jadi orang yang sampai pada yaksud terhadap tujuan ini adalah sedikit langkah. Tsumma azamil qasidil ma yasluk, kemudian jarang orang yang menempuh di antara para pengingin, orang yang suluk. Maaf ya kalau saya bilang suluk, pengertiannya bisa luas bisa kecil. Suluk pada umumnya adalah jalan menuju Allah yang kita udah terukur. Kalau suluk dalam arti thariqah itu berarti kita sudah mempersiapkan dengan terukur. Berapa hari ibadahnya, berapa zikirnya, itu orang suluk itu sudah terukur. Ya, berapa saya harus meninggalkan dunia, berapa harus duduk wukuf kepada Allah, berapa itu terukur ya. Tapi jarang orang seperti ini. Ya memang berat kok. Berat. Coba Bapak Ibu sekalian, berkali-kali saya katakan, melek bengi, sholat malam itu berat enggak berat. Oh, enak turu ya, jam 3 bangun. Nah, enak-enaknya mimpi, enak-enaknya malek bantal ya. Kok malah kontangi. Berat-berat. Nah, karena itu jarang, tidak sedikit orang yang bisa melakukan itu secara istiqomah. Kebanyakan turu ngleser, malek bantal, selimute di kemulno, AC-nya ditambah menjadi 16, turunnya tambah ngleser, lali sholat subuh. Ini rata-rata ya. Tsumma azza minas salikina may yasilu ilal maqsudi wa yadfarul bil matlub. Kemudian jarang di antara para itu penempuh orang yang sampai tujuan, merotoli. Maunya baik menjadi tidak baik, maunya ngalor kok malah ngidul ya. Dan orang ini adalah sedikit yang meraih tujuannya itu. Wa humul aizatul ladzi istafahumullah azza wa jalla
lima'rifati wa mahabbati wa saddahum bitaufiqi wa ismatihi. Nah, orang yang lulus, para ibu sekalian yang saya hormati, orang yang lulus artinya mampu menuju Allah, wahumul aizza, maka orang ini adalah mulia di hadapan Allah. Alladzi istaghfara azza wa jalla li ma'rifatih, maka dengan demikian ini adalah pilihan Allah diberikan ma'rifat. Wa mahabbah, dan orang itu bisa mahabbah kepada Allah. Wa saddadhum, dan mereka itu adalah Allah meluruskan dengan mereka karena apa? Bi taufiqihi wa ismatihi, dan Allah memberikan taufik dan selalu memelihara orang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, makrifat, hakikat hidup itu makrifat. Pengertian liya'budun itu liya'rifun. Bagaimana kita mau bisa ibadah kalau tidak liya'rifun? Man arufa nafsa waqad arufa rabbah. Bagaimana kita tidak bisa mengenal Allah? Dengan diri kita aja kita nggak tahu kok. Kemana arahnya nggak ngerti kok. Kita mau tujuannya apa, mau menanam, memetik apa nggak tahu kok. Kok tak ingin tahu Allah? Nggak tahu. Jadi pengertian liya'budun itu substannya it's liya'rif, makrifat. Orang makrifat berarti dia mahabbah. Karena itu di dalam Islam adalah syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Orang tidak akan pernah merasakan kalau tidak dia mahabbah dan dia makrifat. Nah, untuk mahabbatullah dan limakrifatillah itu caranya adalah apa? Riyadhah dan mujahadah. Kalau sudah seperti itu baru bisa namanya muraqabah, mahabbah. Kalau enggak mungkin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian adalah makrifat itu hanya bisa dilihat dengan mahabbah. Mahabbah caranya semua amal kita itu harus bidzauq, dengan rasa. Anda mencintai istri, kita mencintai istri kita. Atau orang lagi naksir, kalau tidak dzauq nggak nyambung. Tapi kalau ada dzauq, rasa nyambung. Kerentek itu ada. Jadi dengan demikian orang makrifat itu nggak bisa hanya dicari dengan membaca buku tentang Allah, tentang usuluddin bagaimana, tentang ilmu-ilmu kalam bagaimana. Itu nggak bisa hanya untuk diajarin dengan cara itu, baca nggak bisa. Dengan seminar, berapa kali seminar, diberikan sertifikat kompeten makrifat, nggak ada. Makrifat itu bidzauq, mahabbah itu bidzauq, ya. Musyahadah itu bidzauq, tajalli itu bidzauq, ya. Baru itu mahabbah. Lah orang mahabbah ini oleh Allah karena bitaufiqihi wa ismatihi, dan orang ini akan mendapatkan taufik dan pemeliharaan, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Tsumma ausalum bi fadli ila ridwani wa jannati fas'alhu jalla dzikruhu ayyaj'alakum wa iyana min ulaikal faizina bi rahmah. Kemudian Allah menyampaikan diri mereka berkat keutamaannya bi fadlihi illa ridwanihi, ya, kepada surganya. Nah, ini ya. Kalau orang tidak ma'rifat, tidak mahabbah, tidak ada dzauq, berarti dia tidak mendapatkan taufik, berarti tidak dapat pemismah, berarti dia tidak dapat ridhonya Allah. Punya harta, kalau tidak diridhoi, fitnah. Punya anak, nggak diridhoi, fitnah. Punya kekuasaan, karena menginjak orang, fitnah nanti. Bahaya.
berarti tidak diridhai Allah. Ya. Orang ini adalah tidak akan mendapatkan wajannah, maka dia tidak mendapatkan jannah. Nah, setelah itu ini masih kontemplasinya Imam Ghazali ya. Ghazali belum nulis ini masih kontemplasi awal. Nah, beliau berkatakan fas'alhu ala jalla dzikrahu, maka Imam Ghazali mengatakan kami mohon kepadanya ya Allah perihal kebesarannya, semoga menjadikan kalian, artinya yang baca nanti, dan saya artinya Imam Ghazali, yaitu ulaika faizina birahmah, moga-moga kita itu menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan rahmatnya. Jadi orang masuk surga, sekali lagi Rasulullah mengatakan bukan karena upayanya, karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang muhsinin. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, tidak menjadi orang baik, amalan kita biasa, gimana kita mau mendapatkan rahmat Allah? Padahal kunci masuk surga di akhirat nanti itu karena rahmat Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian, itu permohonan Allah, permohonan dari Imam Ghazali, semoga kita yang membaca kitab ini nantinya mendapatkan rahmat Allah, berarti masuk surga. Jadi moga-moga ya kita belajar kitab Minhajul Abidin ini menjadi muridnya Imam Ghazali, didoakan oleh Imam Ghazali, dan antara kita moga-moga kita mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini masih renungan. Dalam renungan kontemplasi, na'am, beliau mengatakan na'am, walamma wajadna hadhihi tariqu bi hadhihi sifah, maka ketika kami menempuh jalan dengan sifat ini, sifat yang begitu banyak tadi, nadharna fa'am anna nazar fi kaifi qad'iha wa ma yataha ilahi abdu minal uhibbah wal uddah wal illah wal hilyah min ilmi wa amal. Karena itu beliau setelah berdoa, renungkan, kita diminta, ya Allah, kalau kita setelah merenungkan, kita menuju Allah, apa yang harus dilakukan hamba ilal abdu oleh hamba itu adalah uhbah. Persiapan itu seperti kita sudah mempersiapkan belum? Wal uddah, bekal kita seberapa? Wal alat, kita mau naik apa? Naik onta apa bersama kuro yang lembah lembut menuju surga? Nanti di Siratal Mustaqim kayak apa? Secepat kilatkah? Ini kita harus persiapkan. Wal hilyah, dan juga alat-alat strateginya apa, sehingga terjadilah korelasi antara min ilmin wa amal, antara ilmu dan amal. Nih, jadi Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk mempersiapkan, membawa bekal, alatnya yang pas, strateginya apa, ilmu dan amal apa. Salah satu strategi seperti yang kita kemarin sampaikan ya, strateginya apa? Bagi orang yang sudah tua, yang sulit, yang sudah fisiknya kuat, maka azkarul jami'ah, zikir jami'ah, yaitu subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsi wa midada kalimati. Itu adalah zikir segala zikir. Itu zikir segala zikir yang mudah dan ringan, tapi waduh luar biasa. Itu disebut oleh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus yang kemarin ya. Asa ayaqaha bi husni taufiqillah salamati wala yang qati'u fi uqubatiha muhlikati fayuhluka ma'al halikin wa iyadu billah. Maka ya Allah, semoga saja seorang hamba yang dapat menempuh dengan jalan baik ini mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah. Ini
ini Imam Ghazali mendoakan kita dalam keadaan selamat dan tidak terputus dalam berbagai rintangan yang menghancurkan tadi. Ya, jangan sampai amal kita yang cari berpuluh-puluh tahun karena kita ghibah, karena kita menyebut-nyebut ibadah pemberian kita kepada orang itu diceritakan hilang begitu saja. Jangan sampai naudzubillah kita di ujungnya itu menjadi su'ul khotimah. Jangan sampai. Kita itu harus husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Seluruh amal itu adalah al-amu bil khawatim. Amal itu yang terpenting di ujungnya. Ujungnya adalah kalau jelek ya su'ul khotimah. Kalau ujungnya alhamdulillah baik, berarti kita husnul khotimah. Ini yang kita cari. Karena kita cari berarti kita harus persiapkan betul. Jangan sampai amal yang kita tanam berpuluh-puluh tahun itu hilang begitu saja karena kita ingin sok dipuji. Oh, ini masjid dulu yang membangun saya. Oh, hilang. Oh, ini yayasan saya, yatim piatu saya yang membangun 2 lokal. Oh, hilang. Begitu ngomong itu sudah hilang. Jadi betapa sulitnya sudah punya dapat, yang sudah kita dapat kita hilangkan, kan iman-iman. Ini loh beratnya akobah yang terjal dari Imam Ghazali itu seperti itu ya. Karena bila tidak maka ia akan hancur ya. Wala ta'dhu fi ubbatiha al-muhlikah fahyuhlaku ma'al halikin wa iyadullah, dan Allah juga akan mendapat celaka. Wal iyadillah, ya Allah, moga-moga saya berlindung dari Engkau ya Allah dari hal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Yang satu paragraf lagi. Nah, karena itu fason fa wa qala al-mu'allif hadzal kitab fason nafna fi qat'i hadith tariqi wa sulukiha kutuban ka'ihya ulumiddin wal qurbati illa Allah ta'ala wa dzalik istana ala ta'ibatil minal ulumi ittasad ala afwahim ammah. Nah, Imam Ghazali menyatakan dalam kitab ini, iya, saya memang sudah buat kitab Ulumuddin, Al-Qurbatu Ilallah Ta'ala, tapi itu ilmu kitabnya berat. Tidak semua bisa memahami. Karena itu banyak orang yang mencela. Nah, karena itu beliau nulis kitab ini. Kira-kira gitulah. Kalau yang luas lengkap ya Ulumuddin, tapi itu berat. Qurbatu ilallah berat. Banyak yang mencela. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan 2 kitab ini karena dianggap orang yang fatalis, kata kaum Mu'tazilah yang mengandalkan akal. Orang membaca kitab 2 kitab itu dianggap orang yang fatalis, orang jindik. Nah, karena itu dia buat kitab ini. Faqadahu fiha wa qadu fi ma lam yuhsinu minha, lalu mereka mencela ilmu-ilmunya tadi. Nah, beliau mengatakan fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin wa qad qalu fi innahu asadul awalin. Maka ucapan mana yang lebih fasih kecuali dari Allah Tuhan semesta alam? Lah wong Al-Quran saja dicela oleh mereka kok, ini katanya syair kok, apalagi hanya kitab Ihya Ulumuddin, kira-kira gitu ya. Itu kira-kira. Nah, dia buat kitab ini. Beliau mengatakan ya, alam tasma'ila qali Zainul Abidin Ali ibni Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib ridwanullah ta'alaihim ajma'in. Kemudian menukil syairnya apa yang ditulis oleh Imam Zainal Abidin. Ya, ini cucunya Rasulullah. Beliau mengatakan, inni la'aktumu min ilmi jawahirih kaila yarodaka dhu jahlin fayaktafna. Sungguh aku pasti akan menyembunyikan dari ilmuku akan mutiara-mutiaranya agar orang bodoh tidak melihat mutiara ilmu, dan itu akan menimbulkan fitnah. Kira-kira itu. Karena itu Imam Zainal Abidin lebih suka diam kalau beramal. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasan ila Husain wa wasaqal balahul Hasan
Ini juga diwasiatkan oleh Abu Hasan, artinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, telah menulis dalam Al-Quran ini beralih kepada Sayyidina Husain dan telah diwasiatkan kepada Sayyidina Hasan, kemudian ke Syekh Ali Zainal Abidin. Terus diteruskan, ya Rob jauharil ilmi law abuhu bihi lakila li anta mimman ya'budul watan wala tashalla rijalan muslimuna da'mi yarawna abbaha ma tunahu hasanah. Mengapa seseorang itu menyembunyikan amal-amal, ilmu-ilmu batin spiritual? Maka kerap kali mutiara ilmu bila aku ungkapkan rahasianya, ya, niscaya dikatakan pada engkau termasuk golongan orang yang menyembelih berhala. Jadi ilmu-ilmu spiritual seringkali masih dianggap ilmu yang zindik. Nah, karena itu lebih baik dirahasiakan. Dan pasti lagi-lagi, ya, wastahalla rijalan muslimun adami, maka orang akan mencari saya untuk membunuh darahku. Ya, yarau aflahu ma ya'tuna hasanan, seraya mereka berpendapat hal yang paling kecil yang mereka lakukan sebagai kebaikan. Artinya menurut mereka itu seperti sekarang lah kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya, orang ahli sunnah dikejar-kejar, dianggap buhot, dibunuh, kira-kira kan sekarang. Nah, ini naudzubillah, ini kembali lagi masa ini. Nah, dalam posisi ini Bapak Ibu sekalian, dalam hal-hal ilmu batin, hal-hal ilmu spiritual tidak sebaiknya selalu diumbar. Karena tidak semua orang juga berhak untuk mengetahui terhadap amalan kita. Tidak usah, saya sehari semalam ini, ini tidak usah. Yang kita sudah ada, amalkan saja. Nah, mengapa? Kalau kita omongkan seperti Imam Ali Zainal Abidin juga nggak ada manfaatnya, dia niatnya memang mencari kesalahan kita kok. Karena itulah Imam Abdullah Al-Haddad menyatakan, laisa kullu haqqin yuqal wali kulli maqamin rijal. Tidaklah sesuatu yang benar harus selalu diucapkan. Wali kulli maqamir rijal, karena setiap manusia masing-masing mempunyai makomnya. Jadi kalau makom kita belum sampai bicara tentang hal-hal spiritual, ya kita nggak usah bicara. Tapi kalau sudah kita sesama orang-orang ahli thariqah, ahli spiritual, ahli tasawuf, kita berdiskusi, berdialog, tawajuh dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Moga-moga apa yang kita ngaji bersama pagi hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, mungkin dalam mensyarah ini terlalu luas atau terlalu kekinian, ya. Izinkan kalau yang tersinggung dan sebagainya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Alfa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.